Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas masalah yang agak berat dikit ya. Jadi ingin bahas soal mundurnya apa ya, keunggulan dari pabrikan yang ada sekarang ini, Honda dan Yamaha. Gimana ya? Eh, Perasaan motor sekarang ini masalahnya sudah makin banyak ya, dan beberapa masalah ini sumbernya dari pabrikan. Jadi bukan dari apa, bukan dari kayak yang dulu-dulu gitu ya, kesalahan pemakai. Jadi kalau ada rusak-rusak gitu pasti karena pemiliknya tidak merawat kendaraannya. Nah, kali ini sekarang akhir-akhir ini kendaraan itu seringnya rusak walau sudah diservis secara kontinu. Dan nggak cuma soal satu atau dua hal saja ya, tapi kayaknya ya, apa yang dulu jadi keunggulan dari merek Honda dan Yamaha itu makin turun, termasuk Suzuki itu makin turun. Jadi apa sih yang membuat orang itu beli motor Honda? Apa yang membuat orang beli motor Yamaha? Sebenarnya anu juga ya, orang itu beli pinginnya sih Honda, tapi karena pernah punya pengalaman buruk dengan Honda, akhirnya beli merek lain. Motor yang sekarang paling laris itu motor Matic, motor ya kelas 115 cc. Dan sebenarnya ada orang yang mampu beli motor maxi tapi lebih milih motor Matic yang nggak maxi. Bukan soal harga, tapi soal repot atau tidaknya. Jadi nggak semua orang itu butuh motor maxi yang besar gitu. Ada yang butuhnya simpel, bisa diajak ke pasar, ada bagasinya, ada gantungannya, udah beres. Ada loh yang nggak jadi beli NMAX, nggak jadi beli PCX, hanya gara-gara nggak ada gantungan barang di depan. Ada yang kayak gitu. Ya, apa yang penulis lebih perhatikan ini adalah menurunnya apa ya, daya tarik gitu loh. Yang bikin Honda menang sekarang ini adalah andalannya adalah daya jual kembali yang tinggi. Tapi daya jual kembali yang tinggi ini harus didukung oleh banyak faktor. Dan faktor ini yang sepertinya mulai ditinggalkan gitu ya. Kayak orang-orang yang ngerti, seperti ya wis pengalaman nggak, contohnya penulis ini. Beli motor Honda itu gila ya. Sesuatu yang apa nggak enak ya. Karena apa? Barang rusak soalnya.
Beli motor Honda itu dijamin ya kalau sudah bekas. Itu barangnya nggak awet, ada aja yang perlu diperbaiki. Banyak lagi. Nggak cuma satu dua, banyak. Jadi orang itu sekarang kan lebih mending beli baru ya daripada beli bekas. Ya karena itu ada banyak hal yang kurang pas gitu loh. Yamaha, kalau Yamaha itu penyakitnya beda lagi. Kalau Yamaha udah terkenal borosnya. Beli motor lama Yamaha bukan soal penyakit, tapi soal borosnya yang jadi perhatian sering. Ya ini gara-gara Yamaha sendiri sih memutuskan untuk pakai setelan boros. Ya nggak bisa nyalahkan konsumen juga. Sekarang ini ya banyak ya penyebab ya. Mengapa kok motor sekarang ini kualitasnya nggak bagus? Kayak Yamaha ini, kualitas mesin di hasilnya itu katanya sudah turun dibanding awal-awal. Jadi di hasil yang sekarang itu beda dengan di hasil zaman dulu. Saat pertama muncul apa kapan itu? Fiction ya, Fiction generasi pertama. Itu katanya di hasilnya oke banget. Di zaman itu nggak ada namanya penyakit vampir oli, penyakit asap kebul-kebul gitu. Nggak ada katanya. Baru setelah generasi kedua atau ya yang generasi lainnya lah ya. Sementara untuk yang Honda ini loh, dulu nggak ada yang namanya apa, motor Honda penyakitan parah gitu. Nggak sampai apa ya, nggak sampai kayak sekarang lah ya. Kalau sekarang kan sampai terkenal penyakit gredeg, terkenal penyakit apa namanya, apa sih, ya suspensi bikin sakit pinggang gitu ya. Ya karena apa ya, ya dari kemauan pabriknya sendiri, pabriknya yang eh, membuat jadi seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan konsumen, tapi sumbernya dari pabriknya sendiri. Kalau Honda ini akhir-akhir ini kan makin banyak ya kasus quality control ya. Kalau yang dulu itu nggak begitu ketahuan karena sumbernya cuma dari kualitas partnya toh. Kalau sekarang ini motor-motor baru pun yang PCX 160 terutama, kok sampai terdengar mesin mati gara-gara ring piston macet. Ada juga yang karena CVT-nya macet, motor sampai nggak bisa jalan. Itu masalah besar itu. Orang yang asalnya merasa Honda itu merek bagus, jadi merasa nggak bagus lagi. Suspensi yang bengkok sehingga geret-geret ketika dibuat boncengan, setang yang bengkok ya, finishing yang katanya bagian
pegangan belakang itu nggak rapet. Entah ya, apa Honda itu tidak menambah karyawan ketika tahu bahwa motornya itu mengalami masalah kontrol kualitas. Yang Yamaha lebih parah lagi. Yamaha itu apa ya? Entah yang dikejar itu apa. Fiction itu dulu motor laris. Tapi jadinya apa? Akhir-akhir ini jarang banget ya lihat Fiction baru. Kayaknya sudah hancur pasarnya itu. Apalagi ditambah dengan munculnya Suzuki ya. Sempat membuat blunder, meluncurkan GSX R150, akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan Suzuki Bandit 150. Ya Suzuki Bandit 150 lumayan lah ya, tapi ya sekarang orang banyak beli Matic. Masalahnya Matic kekecilan, motor sport nggak enak, orang pun akhirnya memilih motor Matic Maxi. Nah problemnya Suzuki nggak jualan Matic Maxi, entah kenapa kok sampai sekarang masih belum ya. Apa pasar Indonesia dianggap kecil ya, sehingga Suzuki itu nggak khusus mengeluarkan motor Maxi khusus Indonesia gitu. Ya kayaknya semua pabrikan juga meremehkan pasar Indonesia. Jadi pasar Indonesia itu cuma sambil lalu ya. Nggak niat jual di Indonesia itu kelihatan dari ya banyak faktor lah ya. Orang Indonesia itu seneng gantungan depan. Nah kalau motor yang nggak ada gantungan depannya itu motor yang nggak niat dijual di Indonesia. Jalan di Indonesia itu nggak seluruhnya datar, nggak kayak Jakarta, nggak seluruhnya mulus, nggak kayak Jepang. Jalan di Indonesia itu kalau hujan bolong itu sudah normal. Dan yang diminta konsumen itu bukan suspensi yang bisa dipakai untuk lewat jalan lubang, bisa untuk menerjang lubang, tapi yang kalau kena tambalan jalan itu nyaman. Tapi apa yang terjadi? Ya ahli Jepangnya ngotot ya, ngotot merasa bahwa oh ini engine mounting yang kayak gini nih yang terbaik untuk Indonesia gitu ya. Ya bukan untuk Indonesia sih, untuk semuanya. Ya maksudnya untuk Jepang sih. Suspensi yang model kayak gini nih yang paling cocok ya. Cuma dua hal yang diperhatikan, jok, dan itu pun nggak 100%, sama per. Kalau ada yang mengeluh keras, yang dibuat lebih empuk adalah joknya dan pernya. Tapi padahal ya itu aja kurang. Indonesia ini sayangnya ya nggak ada motor lain, sehingga orang itu nggak bisa membandingkan. Orang Indonesia itu apa ya, banyak yang menyukai itu karena nggak tahu ada yang lebih bagus. Kayak soal suspensi, seandainya ya motor Cina, Maxi Cina masuk, pasti kayak NMAX, kayak PCX itu dapat ancaman besar ya. Karena ya apa ya, di sana, di Cina sana
Mereka itu suspensinya nggak sama kayak nggak kayak suspensinya motor Jepang lah. Ya mungkin ada yang niru-niru, tapi ada juga yang enggak. Kayak merek apa Aprilia itu. Aprilia apa namanya? SX ya. Maxinya Aprilia itu. Kan model Eropa, namanya Eropa, suspensinya nggak mungkin lah dibuat kayak Matic Jepang yang apa cocoknya cuma untuk jalan super datar aja. Coba kalau misalnya Aprilia buatan Cina itu masuk Indonesia, beda lagi ceritanya. Ya sayangnya juga selera Indonesia itu nggak sama ya dengan luar negeri. Jadi dari ini kan motor Eropa ini Vespa, modelnya kan nggak begitu suka orang Indonesia, walau banyak juga yang beli. Seandainya ya motor Cina itu bisa masuk Indonesia, bisa terjadi kejadian kayak Wuling gitu ya. Wuling itu kan jadi sangat populer sekali karena ya kurna jualnya ada, terus mobilnya juga nyaman, teknologinya juga tinggi. Tapi kayaknya terutama itu adalah kenyamanan yang nomor satu. Problemnya ya sama kayak Matic Jepang ya. Mobil Jepang, mobil buatan Jepang merek Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi juga. Penulis amati kok kayaknya yang belakang itu shock breakernya juga single action ya. Terus pemakaian stabilizer juga sering over ya. Disebut fitur sporty padahal ya pemakaiannya bikin gak nyaman. Dan single action kayak single actionnya di motor Matic sama-sama bikin gak nyaman juga. Jadi apa ya, sebenarnya untuk bisa bagus itu sesuatu yang mudah loh ya, untuk pabrikan Jepang itu cuma soal nambah trial and error seminggu gitu aja loh. Niat, tapi ya itulah, penulis itu kalau soal mobil ya diomongi paling nyaman itu Innova. Penulis pernah naik Innova ya, kecewa banget, badan digoncang kiri kanan, getarannya amit-amit. Minim lah, kalau suspensi mungkin sama orangnya sudah dimodif atau apalah. Omongannya kalau orang Indonesia mantep, dipakai di tol mantep, stabil. Padahal bukan itu yang intinya. Namanya mobil itu kenyamanan pun bisa diraih dengan suspensi yang stabil dipakai kencang. Motor juga sama. Persoalan nyaman dan stabil itu bisa diraih bersamaan, yaitu dengan desain suspensi yang bagus. Dan desain suspensi Jepang itu jelek.
nggak bisa dibilang bagus desain suspensi Jepang. Sering kan kita dengar trade off kalau empuk itu nggak stabil, lingkung tikungan, kalau keras itu pasti ya stabil. Ya ternyata enggak lah ya, sumbernya ya dari malesnya pabrik itu ya, males untuk mempelajari, males untuk apa namanya, bikin suspensi atau engine mounting yang khusus cocok untuk Indonesia. Kayak nggak niat jual motor di Indonesia. Seandainya ya di Indonesia ada pabrikan motor setara GPX, bisa jadi pasar bakal diraih oleh GPX. Indonesia ini jelas nggak butuh pabrikan yang niatnya cuma untuk bikin motor cocoknya untuk di luar Indonesia tapi dijual di Indonesia. Nggak butuh seperti itu. Orang Indonesia ini butuh motor yang seleranya, kenyamanannya, ergonominya, terus aksesorinya kecil-kecil lainnya itu cocok untuk Indonesia. Yang dibutuhkan orang Indonesia itu. Honda, Yamaha nggak bisa memberikan hal itu. Suzuki sudah mulai meninggalkan hal itu. Dari sisi servis juga begitu. Ya mungkin dari kendala jumlah konsumen ya. Kalau servis itu antri panjang sekali ya. Tapi kok ya ada aja cerita-cerita nggak puas. Servis disebut berlebihan, ganti busi, ganti macam-macam padahal belum waktunya. Ada juga yang servisnya cuma disemprot filter udaranya toh. Kalau misalnya kayak gitu, ya ngapain lah ya dipaksa servis gitu. Biaya servis juga nggak murah, 80.000 gitu, hanya untuk disemprot filter udaranya toh. Kan sakit hati itu. Belum lagi antri panjang-panjang, disebut ini bagus, ini rekomendasi, tapi begitu tetap dilakukan mesti tetap aja rusak. Rusaknya juga bukan karena kesalahan konsumen, dan walau rusak gitu ya tetap bebannya ke konsumen, terutama yang soal oli itu loh ya. Entah ngapa sih, kenapa sih kok pabrikan Jepang itu harus olinya kok Idemitsu, harus kok apa ya yang ngepres gitulah. Kenapa kok selalu pakai oli jelek, padahal harganya juga lebih mahal daripada di pasaran. Pabrikan itu kayaknya apa ya, mengorbankan penjualan spare part dan apa ya, kayaknya lebih penting spare partnya daripada motornya gitu loh. Motor gak apa-apa barangnya rusakan, kita jual, kita ambil keuntungan dari spare part. Pabrikan kayaknya sudah nggak peduli lagi ya yang apa istilahnya apa sih jenenge, kesetiaan merek ya, brand loyalty. Ya ya mau gimana lagi ya, konsumen Indonesia
kayaknya terima hal itu. Ya sangat beruntung lah ya. Di Indonesia ini nggak ada yang beruntung pabriknya ya penulis ya. Yang penulis maksud pabriknya untung ya, Yamaha dan Honda itu untung. Di Indonesia nggak ada yang kayak GPX gitu. Motor yang impor dari Cina, yang kualitasnya bagus dan ngerti seleranya konsumen. Kayak VR itu contoh yang buruk ya, karena dia udah bener impor dari Cina, tapi dia ambil yang kualitasnya kurang bagus. Walau akhir-akhir ini sudah sadar sehingga ambil dari yang kualitasnya bagus. VR itu seandainya di awal-awal nggak banyak kasus elektroniknya begini, masalahnya begini, pasti sudah maju. Tapi ya sayangnya VR ambilnya yang kualitas rendah. Ya mungkin VR sendiri buta ya soal motor mana yang awet di Cina. Kalau tahu mungkin ya nggak akan seperti ini. Merek yang cukup bagus lain adalah Benelli. Ya sayangnya Benelli itu bukan merek yang top of the ring juga. Merek yang secara kualitas masih jadi pertanyaan. Pernah ada review motor Benelli, remnya itu amburadul. Kadang bisa, kadang tidak. Padahal kalau kualitasnya bagus itu ya banyak kok yang beli. Contohnya Benelli yang apa? Eagle itu. Pantonian Eagle. Itu kan laku juga. Motor India itu sebenarnya punya kesempatan untuk masuk di Indonesia. Sayangnya seleranya beda total. Motor India itu fokusnya ke ekonomis dan cc-nya agak gedean ya. Jadi cc-nya itu nanggung-nanggung. Kalau di Indonesia motornya 100 cc atau 200. Jadinya ya nggak pas. Dan motor laki sudah bukan apa ya, sudah nggak laris di Indonesia. Jadi walau ada TVS, ada Bajaj nawarkan 200 cc, orang masih memikirkan jual kembalinya berapa, memikirkan apa servis resminya gitu. Selera maticnya India juga beda jauh dari Indonesia. Matic India itu ukurannya kecil-kecil, bannya ban kecil. Aneh ya, padahal orang India itu besar-besar. Mengapa nggak ada yang jualan Maxi di sana? Ya beda ya memang sana ya. Kalau sana itu motor laki yang paling laris. Motor 100 cc. Motor laki 100 cc. Motor yang dirancang nyaman untuk jalan jauh. Motor yang suspensinya beneran nyaman kalau untuk dipakai di jalan kayak Indonesia ini. Tapi ya begitu lagi. Seleranya nggak sama. Yang seleranya mirip-mirip itu Cina. Selama ini bilangnya adalah motor Maxi. Maxi sana keren-keren. Tapi sayangnya cc-nya kegedean. Yang kecil kekecilan, yang gede kegedean. Itu masalahnya. Seandainya ada importir ya yang ngerti ya seleranya orang Indonesia, buat motor khusus Indonesia, Maxi, ambil yang keren modelnya. Banyak motor Maxi keren di Cina itu.
nggak cuma merek SJM, Kimco loh ya, yang merek-merek lain itu metiknya banyak yang keren juga. Kalau mereka bisa masukkan sesuai dengan selera Indonesia, ya bisa dijamin penjualan di Indonesia bisa tinggi. Selama dia ambilnya barang yang baik, reliable ya. Nggak ngejar fitur tapi ngejar kehandalan. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa kok nanti kalau ada motor listrik itu pabrikan Jepang itu hancur. Karena dari sekarang saja ya, pabrikan Jepang bisa dibilang sloppy ya. Mesti ono ay masalahnya. Ada aja masalahnya motor Jepang itu. Tapi ya pertama dari apa? Dari olinya, yang kedua dari kualitas pemilihan bahannya, partnya. Motor metik sekarang jadi ingat motor Cina ya. Seandainya apa? Motor Jepang bikin motor listrik, masalah-masalah ini bisa jadi lebih parah loh ya. Ya ingat aja lah sendiri, motor Jepang itu teknologi kendaraan listriknya masih ketinggalan jauh ya daripada Cina. Kalau motor listrik sudah populer di Indonesia dan ya sekarang ini kan masih sangat dibatasi ya. Entah tujuannya ini untuk menggalakkan atau untuk mencegah beredarnya motor listrik kalau di Indonesia. Soalnya peraturannya itu kejam untuk impor, dan kalau lokalnya nggak 100% nggak bakalan menguntungkan. Jadi yang banyak di sini tuh buat motor kan dari apa generatornya, penggeraknya tok gitu ya. Kalau modif mahal karena kayaknya dihambat oleh pemerintah. Jadi kalau nggak semuanya buat sendiri lokal nggak akan bisa dapat subsidi. Bahkan ya motor listrik Gesits pun ya, Gerasindo ITS itu kan kena apa tarif juga, jadi motor mahal kan ya, karena aturannya pemerintah itu. Jadi kalau misalnya benar pingin bikin menggalakkan aturan ya, sebenarnya aturannya dibuat bebas saja lah motor listrik itu. Kalau memang pemerintah ingin niat motor listrik rame di Indonesia, ya silahkan impor full build up itu dibuat mahal, tapi impor knockdown jangan. Nanti kalau impor knockdown sudah dibebaskan, banyak pasar di Indonesia ini yang berkembang, industri partnya motor listrik otomatis berkembang kalau sudah banyak yang pakai. Nah kalau sudah gitu silahkan dah di stop yang impornya. Tapi sekarang impor di stop mulai dari awal, ya nggak akan berkembang lah. Sudah wis lah, itu adalah itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.